Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Selamat datang di channel kami. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe channel ini, Mimin ingatkan untuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, pengumuman yang terbaru yang ingin Mimin bahas adalah terkait jadwal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ini yang ditunda, teman-teman. Dilansir dari kampus.republika.co.id, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan jadwal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ditunda. Penundaan itu tertuang dalam surat nomor 0597 dan seterusnya tanggal 10 Maret 2022 perihal penundaan jadwal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 yang ditandatangani oleh PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru Temu Ismail tertanggal 10 Maret 2022. Dalam surat yang diumumkan dalam laman ppg.kemdikbud.ac disebutkan surat itu menindaklanjuti surat nomor 0519 dan seterusnya tanggal 7 Maret 2022 tentang pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Dalam surat penundaan jadwal seleksi PPG dalam jabatan itu, Kemdikbudristek mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0697 dan seterusnya tanggal 15 Februari 2022 tentang akun belajar.id sebagai SSO SIM PKMB disampaikan mulai tanggal 12 Maret 2022 akun belajar.id akan digunakan sebagai SSO SIM PKMB. Yang kedua, sehubungan dengan hal tersebut maka berimplikasi pada pelaksanaan seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 sehingga perlu ada penyesuaian jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian yang terakhir, berdasarkan poin 1 dan 2 maka kami sampaikan bahwa jadwal cetak kartu serta jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Jadi penundaannya belum jelas teman-teman sampai kapan ya. Tapi teman-teman harus tetap belajar, terutama yang sudah dapat undangan untuk mengikuti seleksi teman-teman. Sebelumnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Pengumuman dilaksanakan secara daring melalui aplikasi SIM PKMB. Dari hasil seleksi administrasi tersebut, sejumlah 391.530 guru dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana daftar rekapitulasi terlampir. Hasil kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada laman ppg.kemdikbud.go.id atau melalui akun SIM PKMB masing-masing. Nah, teman-teman, ini lumayan banyak yang lulus seleksi administrasi ya. Ada 391.530 guru. Nah, ini mumpung masih ditunda, teman-teman silahkan persiapkan diri untuk belajar lagi untuk mengikuti seleksi berikutnya teman-teman ya. Semoga teman-teman lulus ya. Info selanjutnya terkait komentar pengamat pendidikan yaitu Indra Karismiaji yang menganggap bahwa PPPK 2022 akan gagal. Dilansir dari jpnn.com, pengamat pendidikan Indra Karismiaji mengimbau para guru honorer agar tidak berharap banyak dengan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022. Praktisi pendidikan ini memprediksi nasib P3K 2022 akan lebih buruk daripada 2021. Sebab, ujar Indra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek tidak memiliki konsep yang jelas.
Ia berujar bahwa saya memprediksi P3K 2022 gagal total karena Kemendikbudristek tidak punya konsep jelas. Dia bahkan memastikan 193 ribuan guru honorer yang lulus passing grade PPPK tahap 1 dan 2 itu tidak akan terakomodasi seluruhnya di tahun ini. Dan akan banyak yang menangis. Indra juga mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah menyampaikan kondisi anggarannya yang ternyata dana alokasi umum atau DAU yang ditransfer kepada daerah itu diduga dipotong. Pembayarannya pun dicicil sehingga pemerintah daerah atau Pemda sangat kesulitan mengalokasikan anggaran gaji P3K guru. Mau bukti, lihat saja P3K guru 2021 nasibnya bagaimana, kan nggak jelas, itu katanya teman-teman. Sebanyak 293 ribuan guru negeri dan swasta lulus P3K tahap 1 dan 2, namun sampai hari ini yang diserahkan SK P3K masih minim, belum mencapai 25%. Indra melihat hal tersebut karena daerah kesulitan fiskal. Pengadaan P3K guru 2021 malah menimbulkan masalah baru di masing-masing daerah. Pengakuan sejumlah kepala daerah, DAU yang diterima sangat kecil, jadi yang ditransfer 5 miliar rupiah misalnya, tetapi Pemda harus mengeluarkan uang 10 miliar rupiah, kan nombok. Itu ucapnya teman-teman. Dia mengaku kasihan kepada guru honorer karena mereka selalu mau saja dikasih janji-janji. Saat diberikan angin segar sedikit, para guru honorer pun langsung adem. Gitu honorer seharusnya tetap kritis. Guru honorer seharusnya tetap kritis, jangan diberikan janji sedikit langsung iya-iya saja. Itu katanya teman-teman ya. Tapi kembali lagi ini pendapat seorang pengamat pendidikan ya teman-teman ya, tidak apa-apa dia berpendapat. Para guru kalau menurut Mimin tetap positive thinking saja karena ini baru periode pertama juga ya. Jadi pemerintah juga butuh evaluasi, butuh perbaikan, butuh diberikan waktu gitu teman-teman. Jadi tidak hal yang wajar ya teman-teman ya. Jadi itu hal yang wajar kalau masih ada banyak perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini kan baru tahap awal P3K tahun 2021. Kita tetap positif saja. Mereka juga para pejabat sedang berusaha agar rakyatnya sejahtera teman-teman ya. Itu menurut saya supaya kita tidak terhasut juga dengan komentar negatif. Tidak apa-apa kita mengambil pelajaran agar tetap semangat dan tetap berjuang juga teman-teman. Tapi kita juga harus tetap positive thinking dan berdoa supaya P3K tahun 2022 ini tidak gagal, tapi akan lebih berhasil diambil pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya oleh pemerintah kita teman-teman ya. Kita jadikan saja ini sebagai salah satu alat evaluasi teman-teman, oke? Itu teman-teman untuk informasi yang kedua, kita lanjut lagi. Informasi kita yang terakhir terkait surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tertanggal 4 Maret 2022 nomor 0622 B3 GT 0315/2022 hal rekrutmen calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 7. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Ketua Penyelenggara Pendidikan oleh Masyarakat. Isinya adalah seperti ini teman-teman, dalam rangka menindaklanjuti peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode 5, Guru Penggerak Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Pendidikan Guru Penggerak atau PGP Angkatan 7. Tujuannya untuk menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. PGP Angkatan 7 akan dilaksanakan pada sasaran 446 kabupaten atau kota. Pelaksanaan PGP Angkatan 7 direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober 2022 selama 6 bulan dengan menggunakan pola belajar mandiri terbimbing melalui sistem belajar daring dan luring. Untuk melaksanakan pendidikan tersebut diperlukan pengajar praktik atau PP. Oleh karena itu, sebagai persiapan pelaksanaan pendidikan guru penggerak, akan dilakukan rekrutmen calon pengajar praktik atau CPP. Terkait rekrutmen CPP, berikut kami menginformasikan beberapa hal sebagai berikut.
Yang pertama, sasaran calon peserta guru penggerak Angkatan 7 adalah 20.000 calon guru penggerak. Diperlukan sekitar 4.000 pengajar praktik untuk mendampingi 20.000 calon guru penggerak yang didistribusi pada 446 kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga terkait proses rekrutmen CPP dilakukan beberapa tahap seleksi, yaitu tahap 1 registrasi, pengisian dan penilaian biodata dan penilaian isai. Kemudian tahap 2 penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Dan tahap terakhir adalah pembekalan CPP. Registrasi akan dibuka mulai tanggal 14 Maret dan mulai tanggal 14 Maret sampai 8 April 2022. Yang keempat, tim rekrutmen calon guru penggerak adalah tim independen yang telah dibekali dengan pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai asesor dengan mengutamakan prinsip transparan, akuntabel, dan berkualitas. Yang terakhir, informasi proses rekrutmen calon pengajar praktik dapat dilihat pada lampiran 2 atau pada laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Nah, teman-teman bisa cek di sini selanjutnya teman-teman ya. Selanjutnya kami mohon Bapak Ibu bersama dengan tim PGP Dinas Pendidikan tingkat Provinsi Kabupaten Kota untuk menyampaikan informasi ini kepada para guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan yang relevan. Jadi teman-teman yang mau ikut pengajar praktik ini dibutuhkan 4.000 orang ya. Silahkan dipersiapkan, semoga info kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video kali ini bermanfaat, silahkan klik like kalian, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian, oke? Terima kasih teman-teman, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.